menjelaskan mengenai materi mengenal bahaya narkoba. Sebelumnya, izinkan kita memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, mari kita tonton video perkenalannya. Can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Kenalkan, nama saya Nadia Febrianti Aryansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamul David. Come right on Hai, nama aku Dita Triaksari. and make yourself complete. Nama aku Anissa Nurifan. Kabar? Lean on me. Halo, nama aku Nadia Najwa. It's so fun, 'cause ain't nobody Aku Denis Daca Putri. and things stay. Selanjutnya, kita langsung aja ke materi mengenal bahaya narkoba. Yang pertama, itu ada tujuan pembelajarannya. Yuk langsung aja ke presentasinya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami jenis-jenis narkoba dan konsekuensi penggunaannya. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif terhadap fisik dan mental. Yang ketiga, membangun keterampilan untuk menolak tawaran narkoba dan mengatasi tekanan teman sebaya. Dan yang terakhir, mendorong sikap positif terhadap kesehatan dan gaya hidup yang bebas narkoba. Setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, sekarang kita akan mengetahui apa itu narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini sering merujuk pada zat-zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat seseorang, yang menyebabkan perubahan dalam perilaku, suasana hati, atau kesadaran. Dalam agama Islam, penyalahgunaan narkoba secara jelas diharamkan. Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual umatnya. Oleh karena itu, semua yang dapat merusak atau membahayakan tubuh, akal, dan jiwa manusia dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis narkoba. Yuk kita ke slide selanjutnya. Jenis-jenis narkoba. Narkoba terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya, heroin, morfin, dan ganja. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat yang berpengaruh pada mental atau fungsi otak, terutama yang mengubah suasana hati atau kesadaran. Contohnya ekstasi, LSD, dan sabu-sabu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bahan adiktif. Bahan adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Contohnya alkohol, rokok, dan lem. Aku mau jelasin lagi nih mengenai prinsip-prinsip Islam tentang narkoba. Yuk ke slide berikutnya. Prinsip Islam tentang narkoba. Jadi, prinsip Islam tentang narkoba itu ada 2 loh. Yang pertama, ada menjaga kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Penggunaan zat-zat ini bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan yang merupakan amanah dari Allah. Yang kedua, ada menjaga akal. Narkoba merusak fungsi akal, membuat seseorang tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hamar, minuman yang memabukkan, dan setiap hamar adalah haram." Setelah 2 prinsip yang dibacakan oleh Anissa, aku masih punya 2 prinsip yang lainnya loh. Yuk simak. 1. Menghindari kerusakan mafsadah. Penggunaan narkoba jelas membawa kerusakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam melarang tindakan yang dapat mendatangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. 2. Menghindari perbuatan zalim. Narkoba seringkali mengarah pada perilaku zalim seperti melakukan kekerasan, pencurian, atau tindakan kriminal lainnya. Allah SWT berfirman, "Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nah, guys, ada yang tahu gak sih hukuman bagi pengedar narkoba dalam agama Islam itu apa sih? Yuk langsung aja ke video penjelasannya.
Hukuman bagi pengedar narkoba dalam agama Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang satu itu ada takzir. Takzir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah yang bisa berupa penjara, denda, atau hukuman fisik, tergantung pada tingkat kejahatannya. Yang kedua itu ada hudud. Dalam beberapa pandangan, pengedar narkoba bisa dikenai hukuman seperti dalam kasus pengedar khamr, bisa dibilang minuman keras, atau zat-zat terlarang lainnya. Di sini ada yang tahu gak sih upaya pencegahan narkoba dalam Islam itu seperti apa? Langsung ke slide berikutnya yuk. Apa aja sih yang termasuk upaya pencegahan narkoba dalam Islam? 1. Pendidikan agama. Dengan memberikan pemahaman agama sejak dini tentang bahaya narkoba, akan membuat generasi muda memahami larangan dan dampak buruk narkoba dalam Islam. 2. Kontrol sosial. Masyarakat muslim didorong untuk saling mengingatkan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosial yang positif. Teman-teman, kalian tahu gak sih rehabilitasi narkoba itu seperti apa? Yuk simak video presentasinya. Rehabilitasi. Nah, bagi mereka yang terlanjur menggunakan narkoba, rehabilitasi dan bimbingan spiritual sangat dianjurkan agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Ada yang udah tahu belum nih dampak negatif dan positif dari narkoba? Yuk simak slide selanjutnya. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, pengobatan gangguan mental. Yang kedua, anestesi dan penghilang rasa sakit. Dampak negatifnya yang pertama, kerusakan fisik dan mental. Yang kedua, kecanduan. Yang ketiga, gangguan sosial. Yang keempat, tindakan kriminal. Yang kelima, overdosis dan kematian. Berhubung Samun hari ini nggak masuk sekolah, di sini aku mau menggantikan Samun membacain tentang quotes para pengguna narkoba. Di sini, adakah dari kalian yang pernah menggunakan narkoba? Teman-teman, perlu kalian ketahui ya, kecanduan adalah penyakit bagi keluarga. Satu orang mungkin menggunakannya, tetapi seluruh keluarga ikut menderita.